Jadi bagaimana jadi pada pertemuan kali ini bagaimana, metode potongan dan, garis pengaruh untuk rangka batang, gitu. Yang pertama kalau misalkan saya memiliki ya, yang pertama misalkan saya memiliki persoalan nomor satu ini, yang dicari adalah, eee, gaya batang 5 atau semua soal ini itu adalah hitung dan gambarkan garis pengaruh S5 gitu ya. Maka Eee, saya periksa pekerjaan teman-teman itu ada yang mencari gaya batang atau garis pengaruh dari VA/VB gitu. Jadi sebenarnya itu tidak perlu gitu ya. Jadi, kalau misalkan yang ditanyakan hanya garis pengaruh S5, ya sudah bagaimana kita mencari gaya batang S5 itu. Nah, ini gaya batang S5 di sini, kemudian nomor 2 di sini, yang nomor 3 adalah ini dan nomor 4 adalah ini. Saya periksa, beberapa itu, sekilas belum semua, tetapi ada yang benar seluruhnya itu punya, kakak Anda angkatan 2017. Jadi memang kalau memang dicari gaya batang seperti ini dan kita tahu arah pembebanannya dari mana, maka potongannya juga harus benar. Kalau misalkan potongannya salah, itu yang pertama, berakibat bisa memperlama atau membuat waktu perhitungan menjadi lama. Yang kedua, bisa tidak tepat atau salah begitu dalam hasil perhitungan. Nah, kalau misalkan yang pertama seperti ini, maka saya hanya perlu memotong, membuat garis potongnya adalah seperti ini. Itu adalah garis potong yang pertama gitu ya. Potongannya adalah di situ. Kemudian yang nomor dua bagaimana? Yang nomor dua adalah potongannya adalah seperti ini. Itu. Kenapa kok seperti ini, Pak? Tidak seperti, eee, misalkan tidak seperti ini. Boleh saja, tetapi kan tidak langsung ketemu dengan hasilnya, gitu ya. Selanjutnya adalah yang nomor 3, potongannya bagaimana? Itu adalah seperti ini. Kemudian yang nomor 4, potongannya adalah seperti ini juga. Kenapa saya buat banyak soal ini? Supaya Anda nanti bisa mencermati bahwa jika ada gaya batang yang seperti ini, tidak terhubung dengan batang diagonal lainnya, maka perhitungan pasti akan lebih cepat. Satu soal 2 menit selesai, 1 menit selesai, gitu ya. Nah, intinya bagaimana garis pengaruh itu? Pada saat P-nya di A, reaksi S5-nya berapa? Pada saat P-nya di C, gaya batang S5 nilainya berapa? Pada saat P-nya di B, gaya batang S5-nya bagaimana? Nah, itu sekarang saya lanjutkan dalam perhitungannya. Untuk yang nomor satu, oke. Yang nomor satu, saya tadi membuat potongan adalah seperti begini. Di sini ada S5, ini misalkan saja S2 atau S3. Tetapi yang akan kita cari adalah hanya S5. Jadi cukup dengan satu persamaan saja, langsung bisa ketemu. Nah, di sini adalah sigma V sama dengan 0, begitu ya. Nah, tetapi kaitannya dengan P1 ton. P1 ton arahnya ke sana, X-nya, kemudian 1 ton berjalan, begitu ya. Di dalam menghitung gaya batang ini itu tergantung dari nilai P-nya. Jadi untuk VA, VB tidak perlu dicari karena tidak ditanyakan. Jadi garis pengaruh untuk rangka batang VA, VB itu selalu tidak akan ditanyakan. Jadi tidak perlu dihitung, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita menghitung gaya batang S5. Gaya batang S5 ini. Nah, kalau misalkan kita biasakan kalau untuk garis pengaruh kita gunakan seperti ini. Ini saja cukup. Maka P di A C B gitu ya. Kemudian nilai S5.
Pada saat P di A, kita menggunakan persamaan sigma V sama dengan 0 ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Maka tetap S5 sama dengan 0. Maka di sini langsung 0. Pada saat P di C, ini adalah titik C, sigma V sama dengan 0. S5 arahnya ke atas, S5 min. P-nya ada di sini, P sama dengan 0. Maka S5 sama dengan P. S5 sama dengan 1. Gitu ya. Maka di sini nilainya 1. Selanjutnya adalah P di B. Sama halnya dengan ini. Maka sigma V sama dengan 0. S5 sama dengan 0. Sudah, ini langsung bisa ketemu bahwa jika A, B, kemudian di sini adalah C. Nah, di sini nilainya tarik apa tekan? Di sini ada 1 ton tarik. Gitu ya. Maka terserah tarik arahnya ke atas atau ke bawah sama saja. Yang penting kalau misalkan di struktur rangka padang, tarik itu adalah positif. Gitu. Nah, gambarnya akan jadi seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu dari sini. Saya lanjutkan dengan nomor 2. Nah, untuk nomor 2, saya memiliki 4 bintang. A, oke, misalkan 1 di sini. 1, 2, 4. Oke, ini adalah C, kemudian di sini C, di sini D, di sini adalah E. Oke. Nah, potongannya sama. Potongan sama arahnya adalah S5, kemudian di sini adalah anggap saja S2 dan S3 gitu. Kita sama menyelesaikan persamaan dengan sigma V sama dengan 0. Begitu. Kita tetap menggunakan tabel untuk P di A, C, D, E, dan B. Gitu ya. S5. Nah, pada saat P di A, pada saat P di A, sigma V ini tidak berpengaruh, maka nilainya 0. Pada saat P di C, sigma V ini juga tidak berpengaruh untuk S5, maka sama dengan 0. Pada saat P di D, nah itu baru ada nilainya untuk sigma V sama dengan 0, itu adalah S5 arahnya ke atas dikurangi P sama dengan 0, maka S5 sama dengan P. Ini hanya untuk berlaku pada saat di D. Maka di sini nilainya adalah 1. Lalu selanjutnya P di sini tidak berpengaruh terhadap potongan ini. Nilainya 0. P di P juga sama, tidak berpengaruh terhadap potongan ini. Maka gambar garis pengaruhnya adalah C, C, C. Nah, ini potongannya keliru. Harusnya adalah arahnya ke bawah ini. Maka di sini adalah S5, kemudian ini S2, S3, S5-nya min, misalkan di sini adalah P, maka S5 adalah min P, maka nilainya min 1, gitu ya. Nah, nilainya adalah meskipun tetap saya buat gambarnya dari bawah, tidak masalah, tetapi nilainya adalah negatif tekan, gitu ya.
Jadi pada saat di C itu adalah 0, di D nilainya 1, min 1, kemudian di E juga 0. Nah, kalau misalkan di antara C dan D, itu benar. Kalau misalkan kita menguraikan gaya, nanti akan menjadi setengah-setengahnya. Maka gambarnya seperti itu. Ya. Bisa ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan dengan nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sama halnya nomor 3. 4 bentang. Bentangnya adalah 4. Maka 2, 4. Maka A, ini B, C, D, E. Gitu ya. Kemudian untuk potongannya tetap bentangnya dari atas saya gunakan adalah seperti ini S5, kemudian adalah batang ke kanan kiri misalkan S2, S3. Kita hanya menggunakan sigma V sama dengan 0. Sama halnya dengan yang nomor 2, P di A tidak berpengaruh terhadap potongan ini. P di C juga tidak berpengaruh. Maka nilainya kita bisa langsung memuat P di A, C, D, E, B. Nilai S5. Tetapi arahnya bagaimana? Pada saat di D, sigma V sama dengan 0, S5 ke atas, min P sama dengan 0, maka S5 sama dengan P, yaitu sama dengan 1 ton. Tarik, maka di sini 0, 0, 1, 0, 0. Gambarnya bagaimana? A, C, D, E, B. Pada saat di D nilainya adalah 1, plus. Gitu ya. Selanjutnya adalah nomor 4. Pada saat nomor 4, A, B, C, D. Nah, ini nomor 4 itu memang teman-teman ada yang memberikan jawaban. Saya tadi sempat membaca itu struktur stabil tak tentu. Kebalik ya, harusnya kalau misalkan ini jumlah membernya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. M-nya adalah 12, R-nya adalah 3, kemudian J-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J-nya adalah 10. Ya, ya kemarin saya sampaikan yang di dalam pendahuluan rangka batang. Nah, strukturnya kalau misalkan reaksinya masih 3 itu strukturnya masih stabil dan masih struktur statis tertentu. Tetapi kalau misalkan tidak sesuai dengan ini, dia masih statis tertentu tetapi tidak stabil gitu ya. Kalau misalkan R-nya masih 3 itu statis tertentu gitu ya. Tetapi stabil atau tidak stabilnya itu ditinjau dari ini stabilitas statis tertentu. Jadi
misalkan persamaan ini tidak sesuai, maka struktur itu tidak stabil, tetapi masih bisa diselesaikan karena strukturnya adalah dalam statis tertentu, gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tadi M ditambah R sama dengan 2J. M-nya 12 ditambah 3 sama dengan 20. Nah, 15 ini kan tidak sama 20, maka ini masih SST, struktur statis tertentu, tetapi tidak stabil. Cuma kita masih bisa menyelesaikan, gitu ya. Nomor 4 ini akan sama dengan nomor 2 dan 3 karena bentangnya sama A, B, C, D, E, gitu ya. Maka pada saat B di A, kemudian C, D, E, B, S5. Kita ini S5, ini S2, S3, misalkan saja, maka sigma V sama dengan 0. Pada saat P di A tidak berpengaruh terhadap potongan ini, nilainya 0. Pada saat P di C tidak berpengaruh terhadap potongan, nilainya juga 0. Pada saat P di D itu adalah S5 min P sama dengan 0, maka S5 sama dengan P 1, 0, 0. Maka gambarnya garis pengaruh ini adalah A, B, C, D, E, nilainya positif. Dari sini ada yang ditanyakan? Jadi saya tekankan lagi, kalau misalkan di dalam struktur rangka batang itu tidak ditanyakan garis pengaruh VAVP, jangan dihitung, jangan dikerjakan, gitu ya. Yang perlu saja, kalau memang ditanyakan gaya batang 5, ya sudah kita cari nilai dari gaya batang 5. Gimana? Silakan, ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, ini saya akhiri terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi, atau mungkin kita akan mencoba mencari gaya batang lain, misalkan di contoh soal ini, karena ini waktunya juga sudah kurang dari 10 menit ini. Maka ini saya akhiri dulu, kemudian kita tambah lagi beberapa menit, gitu ya. Gimana teman-teman? Pak Iwal, saya mau bertanya, Pak. Iya. Kalau ada batang Boleh. diagonal di titik tersebut, nggak bisa menggunakan sigma V, Pak ya? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, Mas. Jadi memang makanya ini saya pastikan bahwa soal ini tidak ada batang diagonal di sini, supaya teman-teman cermat bahwa kalau misalkan ada gaya batang diagonal potongan ini, kita bisa memotongnya, tetapi perhitungan akan ada dua persamaan dan dua yang tidak diketahui, kan gitu. Jadi harus ketemu batang lainnya. Itu model potongan lainnya adalah kita ambil kanan atau kiri, seperti itu. Ya, ya sebentar lagi kita bisa
Oke, kita akan mencari gaya batang yang di sini. Misalkan di sini adalah gaya batang S4 gitu ya. Tapi ini saya eh, akhiri dulu yang di Zoom kali ini. Teman-teman bisa join lagi, bentar lagi ya. Yang lainnya mana kok kayak tidak ada suaranya, tidak ada gambarnya. Gimana Mas, Mbak? Yang bisa. Oke. Ya,